Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Hidayah Cinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Hidayah Cinta yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan juga semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Hidayah Cinta untuk episode nanti sore, di mana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana perjodohan Aslam dan juga Gia yang sudah siap ya kawan-kawan, di mana akhirnya keluarga besar Aslam datang ke rumah Gia untuk melamar Gia ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apakah nantinya perjodohan ini akan berjalan dengan lancar? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana kesedihan yang dialami oleh Gia ya kawan-kawan, dimana Gia dianggap sebagai gadis pembawa sial, sedangkan Aslam juga diisukan terkena kutukan mata jahat, sehingga Aslam harus menikah dengan gadis kampung pembawa sial. Dan akhirnya Pak Rehmat menemukan gadis tersebut. Ya, saat itu ketika Pak Rehmat ingin membangun sebuah bisnis di desa Mandapajaya, tepatnya desa tempat tinggal Gia ya kawan-kawan. Saat itu desa tersebut ternyata mengalami banjir bandang, dan anehnya yang terjadi ataupun terdampak banjir tersebut hanya desa Mandapajaya. Usut punya usut, setelah Pak Rehmat menanyakan kepada para warga di sana, ternyata para warga mengatakan bahwa ini semua terjadi karena si gadis pembawa sial, yaitu Gia. Semenjak Gia pergi meninggalkan kampung, desa tersebut mengalami hujan berkepanjangan dan hingga membuat kampung mereka terdampak banjir bandang. Oleh karena hal itu, Pak Rehmat merasa bahwa dirinya telah menemukan gadis pembawa sial itu, dan Pak Rehmat pun langsung menghubungi Bu Hamisah. Saat itu Pak Rehmat mengatakan bahwa dirinya telah menemukan gadis yang selama ini mereka cari. Oleh karena hal itu, Bu Hamisah pun menyuruh Pak Rehmat untuk segera mendatangi rumah gadis tersebut dan melamarnya untuk dinikahkan dengan Aslam. Ya, pada saat itu Pak Rehmat dan juga Pak Kades pun segera mendatangi rumah Gia ya kawan-kawan untuk membicarakan soal lamaran Pak Rehmat terhadap Gia. Saat itu awalnya Nenek Tara sangat keberatan ya kawan-kawan ketika Pak Ujang menerima lamaran tersebut, karena Nenek Tara menganggap ataupun berpikir bahwa Pak Rehmatlah yang akan memperistri Gia. Namun ternyata Pak Rehmat melamar Gia untuk anaknya. Pak Ujang pun memberikan foto Gia ya kawan-kawan, karena memang Gia saat ini tidak ada di rumah karena telah diusir. Sehingga akhirnya Pak Rehmat membuat sebuah berita ya kawan-kawan, pencarian orang hilang. Ya, saat itu ketika berita itu terbit, Gia ternyata menonton berita tersebut. Pembawa berita itu mengatakan jika ada orang yang melihat Gia, maka orang tersebut bisa menghubungi nomor yang tertera di layar televisi. Dan juga pembawa berita itu juga mengatakan bahwa ada pesan dari Nenek Tara agar Gia segera pulang karena saat ini Nenek Tara sedang sakit. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Mendengar bahwa nenek kesayangannya sedang mengalami sakit parah ya kawan-kawan, Gia tentunya sangat khawatir akan kesehatan neneknya. Akhirnya dengan berat hati Gia pun pulang ya kawan-kawan. Bahkan ketika di gapura pintu masuk desa Mandapajaya, Gia sempat bimbang karena dirinya takut apabila nantinya para warga akan menghakimi dirinya lagi. Gia pun terus berlari ya kawan-kawan untuk menuju ke rumahnya. Namun pada saat Gia sampai di rumah, ternyata ada keluarga besar Aslam yang sudah menunggu Gia di sana. Gia pun bingung ya kawan-kawan apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi setelah Gia melihat bahwa neneknya ternyata baik-baik saja. Akhirnya tak lama setelah itu Gia pun mengetahui bahwa dirinya ternyata akan dijodohkan dengan anak dari Pak Rehmat yang bernama Aslam. Gia sebagai gadis yang baik hati dan juga tentunya sangat patuh terhadap orang tuanya, Gia pun menuruti semua keinginan dari ayahnya ya kawan-kawan. Meskipun Gia belum mengenal laki-laki tersebut, namun tak lama setelah itu ketika Aslam datang, Nenek Tara pun memanggil Gia ya kawan-kawan dan mengatakan bahwa calon suami Gia telah tiba. Dan ketika Gia keluar, mereka berdua sama-sama terkejut ya kawan-kawan, karena mereka memang sudah pernah bertemu. Ya, Gia dan Aslam sebelumnya memang sudah pernah bertemu. Setelah acara lamaran tersebut selesai, Aslam menemui Gia. Ya, saat itu Aslam ingin membuat sebuah perjanjian dengan Gia ya kawan-kawan, bahwa setelah menikah dengan Aslam, beberapa bulan kemudian Aslam harus menceraikan Gia. Saat itu Aslam mengatakan kepada Gia bahwa sebuah pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci. Aslam akan memberikan segalanya, hak, kewajiban, dan juga fasilitas untuk Gia. Namun satu hal yang tidak akan pernah Gia dapatkan dari Aslam, yaitu cinta Aslam. Karena memang Aslam benar-benar masih sangat mencintai Ratih. Gia pun hanya bisa menangis ya kawan-kawan mendengar semua perkataan dari Aslam tersebut. Namun Gia juga tidak memiliki pilihan lain. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan. Kira-kira bagaimanakah nantinya nasib pernikahan Gia dan juga Aslam, karena pernikahan mereka dilandasi dengan keterpaksaan. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan lanjutan dari cerita sinetron Hidayah Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 16.30 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita dari sinetron Hidayah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.